Nama Panut. Jadi saking sinus jadi wawancara. Ingkang setunggal niku jenengan tesih hafal Pancasila? Sedikit iya, sedikit enggak. Bisa disebutkan, Pak? Seperti Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kedaulatan kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kedaulatan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kan nganten Pak, Pancasila niku terkenal sebagai dasar negara Indonesia. Oke. Napa jenengan ngertos mboten yen Pancasila niku sebagai dasar negara? Napa tesih cocok sebagai dasar negara? Kalau bagi saya itu ya, memang bangsa mengatakan bahwa Pancasila itu sebagai dasar undang-undang negara Indonesia. Tapi kenyataan negara Indonesia banyak fakir miskin yang tidak punya tempat tinggal dan tidak mempunyai status tempat tinggal yang tepat, dan malah hanya menjadi peluru bahan masukan negara. Kan nganten Pak, saat ini kan masyarakat dan itu napa tesih sesuai kali Pancasila kayak kodes. Kalau sekarang kelihatannya sudah jauh dari ke Pancasilaan, karena orang-orang sekarang itu banyak brutal karena diakibatkan oleh sulitnya ekonomi, kehilangannya tempat tinggal. Terus menurut jenengan, apakah sudah Pancasila itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, sebagian kecil memang ya. Misalnya kita patuh kepada agama dan negara, patuh dengan tata kepemimpinan negara, tapi sebagian lagi kebanyakan berontak dengan negara. Misalnya kayak apa, Pak? Misalnya kalau seorang pedagang kecil yang selalu dikejar-kejar Satpol PP, akibatnya terus dagangan dibawa Satpol PP juga nggak bisa nebus, akhirnya kan dia kehilangan pekerjaan dan dia larinya ke tempat kejahatan. Kayak pencurian gitu. Iya, sejenis pencurian. Nah, di situ banyaknya timbulnya orang-orang stres dan orang-orang yang tidak punya tempat tinggal, diakibatkan bukan karena rakyatnya sendiri. Rakyat itu udah usaha dagang kecil-kecilan, dikejar-kejar Satpol PP, dibawa, dan cari rosok pun selalu dikejar-kejar Satpol PP, digaruk, dibuang ke hutan atau ditaruh panti sosial. Sedangkan di panti sosial tidak bisa menjamin perkembangan kehidupan oleh manusia, hanya ditampung, dikasih makan dan dididik setiap hari, tapi tidak diberi peluang usaha, tidak diizinkan keluar untuk usaha. Nah, di situ juga sama dengan orang di penjara. Kalau orang suruh makan setiap hari, minum setiap hari, terus tidur, tidak boleh keluar dari situ, artinya sama dengan penjara. Menurut jenengan Pancasila itu perlu diajarkan di Indonesia? Kalau saya memang perlu itu. Memang perlu, Pancasila itu harus ditertibkan kembali. Kalau menurut saya, menurut Undang-Undang Dasar 45 Pasal 34 tentang parkir miskin dan orang telantar, negara yang tanggung. Tapi kenyataan generasi penerus rusak semua. Kayak seperti
Nah ini sebagai contoh teman-teman. Kayak punya kerjaan tetap. Nah karena gitu ya? tidak ada pekerjaan khusus Iya, iya. dan sebagian tempat tinggal kegusur. Jadinya seperti inilah, kehilangan pekerjaan, kehilangan tempat tinggal. Sebenarnya saya ini dan kawan-kawan saya ini bertempat tinggal di Tribun. Kok kenapa? Saya selalu teraniaya, terancam, ya terancam dengan kekejaman Satpol PP dan kekejaman polisi-polisi aparat negara Indonesia. Padahal saya orang Tribun. Kenapa Cina-Cina, orang-orang bule itu tidak yang itu yang diberantas? Bagaimana ekstensi Pancasila saat ini? Apa upaya yang Anda lakukan untuk menjaganya? Ya, kalau saya yang harus berbicara, yang satu harus mengentaskan kemiskinan, atau kedua harus memberi tempat tinggal orang-orang yang sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Itu jalan keluarnya. Menurut Anda kemerdekaan itu artinya apa, Pak? Kemerdekaan itu artinya, kalau istilah bahasa Jawa, titi tentrem gemah ripah loh jinawi. Keinginan semua rakyat itu kan bisa tercapai, ternyata sekarang enggak. Dengan sendiri apakah sudah merdeka? Tidak, karena saya tidak punya tempat tinggal. Satu, saya tidak punya tempat tinggal. Saya selalu mengembara ke sana kemari, tiada arah tujuan, dan saya sendiri hidup saya terancam dalam kehidupan ancaman polisi dan Satpol PP. Dan kelak nanti kalau saya sudah tua, barangkali saya mati akan menjadi mayat telantar. Kayak mayat nggak terkenal gitu ya, Iya. Pak ya. Terus kan sekarang banyak pejabat kayak korupsi, kayak nonton video gitu. Nah, menurut Anda apakah itu kan tidak sesuai dengan Pancasila? Menurut Anda bagaimana? Ya itu harus dibasmi. Ya Pancasila. Intinya yang disebut Pancasila, ketertiban Pancasila, kalau sudah bisa mengentaskan parkir miskin dan orang telantar, anak generasi-generasi penerus yang seharusnya makan pendidikan, dia harus ketinggalan pendidikan, itu yang harus dientaskan. Dengan menaruh orang-orang yang sudah jumpo kepada tempatnya, di mana di situ ada panti jumbo di dalam kepemimpinan orang-orang panti. Menurut Anda apakah sekarang pemerintah itu udah adil dan makmur kayak di sila kelima? Ya, makmurnya sudah, adilnya sama sekali tidak ada. Kenapa, Pak? Kalau memang adil dan makmur, tentu saudara-saudara saya nggak sampai seperti ini. Tentu saudara-saudara saya ini akan bertempat tinggal yang layak, pekerjaan yang layak. Bagaimana pendapat Anda, Pak? Masa pemerintahan SBY sekarang, apakah sudah memberi kesejahteraan rakyat, termasuk Anda sendiri? Kesejahteraan untuk rakyat Ya, berkurang ya, memang sudah bijaksana tapi kurang bijaksana, sudah bijaksana tapi kurang bijaksana. Menurut Anda apa yang harus pemerintah lakukan dengan kondisi pemerintah saat ini di bidang pendidikan, Pak? Kan sepertinya sekarang tambah mahal kan, Pak, nggak Iya. bisa terjangkau oleh rakyat di sini. Kan pemerintah sudah menurunkan yang disebut sekolah gratis. Apakah itu masih berlaku atau enggak? Karena saya bukan orang pendidikan, saya orang SR. Di lanjut usia saya ini kan sudah tidak mampu lagi untuk menguasai di situ. Karena saya usia 64 tahun sudah. Jangan punya anak, Pak, Anak saya ada, tapi sekolah tidak juga, sengsara juga. itu kayak berarti belum ada bos kayak bantuan bos buat anak-anak. Bantuan itu setahu saya hanya untuk orang-orang kampung, satu. Yang kedua hanya untuk orang-orang yang sudah mempunyai sepeda motor.
Tapi kalau untuk anak-anak jalanan, anak-anak telantar yang betul-betul yang dikatakan parkir miskin, tidak ada sama sekali. Berarti kayak undang-undang pasal 34 kayak fakir miskin. Maka dari itu masih berlaku enggak itu undang-undang? Jadi itu kayak istilahnya simbolik gitu ya? Ya. Jadi Sedangkan belum ada. pemerintah mengatakan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 34 tentang parkir miskin dan orang telantar negara yang tanggung. Mana bukunya? Jadi secara umum kalau orang-orang fakir miskin itu belum bisa sekolah ya Pak ya? Ya, Kayak yang mesti- dikatakan parkir miskin, kalau parkir itu mungkin ada di kampung-kampung itu udah mempunyai tempat tinggal, itu namanya orang miskin ya. Tapi yang dikatakan parkir miskin, non rumah, non RT, non RW, non tempat tinggal, tidak mempunyai kerjaan yang tetap. Itu yang dikatakan parkir miskin. Itu yang butuh uluran negara, butuh uluran pemerintah, yang sangat mengharapkan. Tapi mulai dari presiden sebelum setelah Pak Harto tidak ada respon sama sekali, malah jadi bahan buru negara. Yang harus digaruk di sini, didata langsung dibuang ke sono disalurkan di panti sosial atau di penjara. Bapaknya sendiri asli mana Pak? Saya orang Sragen. Oh Sragen. Jadi dulunya itu Sragen, terus sampai ke sini kok bisa Pak? Ya, karena saya nggak punya kerjaan tetap di rumah, nggak punya rumah, harus tempat tinggal di mana? Bukannya aku ini bukan istilahnya itu ndak patuh pada negara, patuh, saya masih punya identitas komplit. Cuma saya tidak mempunyai tempat dan tinggal, tidak mempunyai kerjaan yang tetap. Terus harapan Bapak kedepannya untuk bangsa Indonesia itu gimana Pak? Kalau bisa, kalau saya sendiri seorang lanjut usia saya sudah melebihi, mungkin tidak ada harapan untuk diri pribadi ya. Tapi aku minta tolong kepada negara, tolonglah generasi penerusku, tolonglah kawan-kawanku yang hidup di dalam kesengsaraan, yang harus terjun di jalan, yang harus istilahnya dia itu butuh uluran tangan, butuh bantuan, baik itu tempat tinggal atau bantuan batin atau lahir, sama aja. Memang teman-teman kita itu sangat memerlukan. Sekarang kalau usia seperti ini cucu saya harus terjun di seperti ini. Prihatin nggak bagi Mbak? Ini juga saya mengeluh karena saya punya cucu nggak bisa menyekolahkan dan tidak bisa membiayai. Setiap hari hanya bisa mengeluarkan air mata, tapi air mata saya sudah mengering, nggak bisa keluar, hanya dendap di dalam hati dan pikiran saya. Iya Pak. Makasih atas kerjasamanya ya Pak. Terima kasih sama-sama. Semoga pemerintah bisa membantu rakyat. Alhamdulillah ya.